Halo, selamat datang kembali teman-teman investor dan trader di channel Ide Investasi. Kali ini saya ingin kembali membahas mengenai Unilever. Apakah mereka masih diuntungkan oleh inflasi? Karena seperti kita ketahui hasil pada akhir 2022 adalah net profit sebesar minus 6, mencatat net loss sebesar 6,83% year on year. Jadi, apakah Unilever masih akan diuntungkan oleh inflasi? Mari kita simak review berikut. Oke, sebelum kita masuk, saya akan sedikit mereview mengenai ulasan saya akan Unilever, di mana pertama kali saya review pada tanggal 3 April tahun 2022. Judulnya, masa sih saham Unilever bisa cuan beggar? Nanti link video saya berikan di atas gambar ini. Kemudian saya ulang lagi April 2022, April akhir, yaitu Unilever result 22 kuartal satunya adalah tumbuh 19%. Judulnya agak heboh, saya kasih jadi burger nih. Nah, pada video tersebut saya memberikan target Unilever, ya teman-teman bisa lihat, untuk target 2022-nya berdasarkan pendekatan PE, standar deviasi 5 tahun dan 10 tahun, maka saya memberikan target Unilever berada pada antara 6.200 sampai dengan 6.500. Pada saat saya mereview, UNPR berada pada level kalau nggak salah di 3.400 atau 3.500. Nanti kita bisa kasih share ke kalian datanya. Waktu itu upside-nya saya hitung Unilever bisa memberikan return sebesar 77%. Oke, bisa kasih catatan teman-teman. Jadi dengan catatan ya hasil Unilever untuk tahun 22 kuartal 1 saya minta adalah flat atau lebih tinggi dari tahun 2021. Dan harapan saya di penghujung tahunnya adalah Unilever juga berhasil mencatatkan net profit yang flat atau lebih tinggi sehingga Unilever dapat mencapai ke target standar deviasinya Unilever. Tetapi Unilever gagal ya teman-teman. Mari kita lihat apabila teman-teman masuk dari pada saat tanggal saya mereview dan saya melakukan call buy di Unilever. Ya. Berikut adalah hasil dari Unilever untuk tahun 2022. Ini yang saya highlight biru. Saya sebenarnya selalu lebih highlight di pendapatan, dan kemudian biasanya saya meng-highlight di operating profit dan baru di net profit. Mungkin terlalu bingung teman-teman membacanya, maka saya sajikan seperti ini. Ke belakang, ya, seperti kita ketahui, Unilever revenue-nya cenderung mengalami penurunan dari pendapatan. Tetapi tahun 2022 ini Unilever menghasilkan pendapatan yang naik sebesar 5%. Sebesar 4%, teman-teman. Jadi, tren 3 tahun telah pendapatan Unilever mengalahkan tren 3 tahun sebelumnya. Sebenarnya dari sisi saya selalu menyoroti di operating profit, teman-teman. Kenapa? Saya sebenarnya tidak terlalu suka untuk langsung masuk ke net loss, ke net profit atau ke net loss, karena sebelum net profit atau net loss biasanya ada keuntungan-keuntungan lainnya. Jadi saya cenderung untuk melihat operating profit-nya. Nah, saya melihat operating profit-nya Unilever cenderung trennya mengalami dari operating loss, saya mulai melihat arahnya akan mulai memasuki operating profit, dikarenakan
saya kalau teman-teman melihat dia dari minus 17%, sempat minus 6%, kemudian di 2021 minusnya Unilever tambah lebar, yaitu 18%, tetapi di 2022 dia mengalami perbaikan kembali. Dia hanya mengalami minus 8%. Nah, operating profit, yang hebat dari Unilever, operating profitnya adalah minus 8%, tetapi buat operating loss-nya adalah minus 8%, tetapi net loss-nya hanya mengalami loss sebesar 6,8%. Jadi teman-teman juga bisa lihat trennya di sini. Seperti itu. Ya, jadi ini terlihat bahwa tren dari Unilever ini adalah semakin lama semakin mengalami perbaikan. Jujur saya belum membongkar detail isi dari laporan keuangannya, jadi ini masih merupakan summary-nya. Saya biasanya akan mulai membongkar laporan keuangan itu di kuartal 1 dan kemudian saya ulang lagi di kuartal 2 atau di kuartal 3. Oke, jadi ini hanya berdasarkan summary dari full year 2022-nya Unilever. Kemudian mari kita lihat dari Unilever tahun 2022, review dari call buy-nya ide investasi adalah kita melakukan call buy, saya melakukan call buy pada level 3530, ya ini tanggal 4 April ya teman-teman ya. Habis itu Unilever seperti diketahui sedikit mengalami koreksi lagi, ya dia turun ke bawah 3.530, kalau nggak salah dia sampai 3.300. Baru kemudian dia naik sampai dengan tertingginya ada di 5.400. Ya, kalau tadi teman-teman lihat target saya adalah untungnya adalah sebesar 77%. Tapi kalau teman-teman melakukan buy and hold Unilever, maka teman-teman akan menghasilkan keuntungan sebesar 52%. 52% hanya duduk-duduk diam membeli di bulan Maret, ya teman-teman membeli di bulan Maret, kemudian teman-teman akan jual di 52%. Mungkin teman-teman akan bilang, tapi kan kenapa kita bisa tahu kapan dijualnya apa enggak? Nah, di sini saya akan sedikit mencoba mengcombine konsep technical analysis untuk bagi teman-teman jadi bisa memahami. Jadi sebenarnya kita nggak harus terlalu terpaku dengan fundamental, karena kenapa? Fundamental itu geraknya belakangan ya teman-teman. Maksudnya contoh, teman-teman bisa lihat pada saat terjadi saham dibuang rame-rame pada saat pandemi di tahun 2020. Itu laporan kuartal satunya perusahaan-perusahaan masih bagus loh teman-teman. Pasti teman-teman yang laporan satunya masih bagus, tapi kok saham-sahamnya pada dibuang. Nah, karena fundamental itu selalu lagging. Jadi saya di sini ingin mengajarkan bahwa menjual itu tidak selalu harus melihat pada saat company-nya sudah mulai berantakan. Tapi kita bisa melihat dari sisi technical analysis. Karena technical analysis itu lebih ke arah persepsi atau harapan orang akan hasil yang akan ke depan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman pasti bingung kalau pas pandemi saham dibuang semua, tapi hasil kuartal satunya bagus semua gitu. Hasil kuartal 1 tahun 2020. Saya baru mencatat penurunan itu terjadi pada kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Tapi lucunya kebalikannya, pada saat laporan keuangan kuartal kedua, ketiga, keempat keluar, harga sahamnya udah naik gitu teman-teman. Nah, jadi sama. Dalam konsep Unilever ini saya menggunakan chart weekly. Teman-teman lihat, begitu Unilevernya sudah menembus garis moving average. Ini saya pakai moving average yang simpel-simpel ya. Ini moving average 60, kemudian moving average 100. Dan kemudian ini hasil laporan keuangan nih, saya ingat nih. Pada saat dia naik, habis itu laporan keuangan rilis. Nah, itu hasilnya jelek. Di bawah kuartal 1 tahun 2022. Jadi teman-teman boleh reduce dulu menjual. Ya, itulah Unilever teman-teman. Jadi dari call buy kita di tanggal 4 April ya, kalau nggak salah di level 3.500 sampai dengan 5.400,
Unilever menghasilkan return sebesar 52%. Nah, kebetulan ada yang saya pengen highlight dari sektornya Unilever. Tadi ingat ya teman-teman, kita buy Unilever pada 4 April. Ini saya kasih teman-teman indeks sektor consumer non-cyclical, tempat di mana Unilever berada. Setelah kita melakukan call buy Unilever, ternyata ada shifting yang dilakukan oleh para fund manager. Ya, para fund manager ini ternyata banyak melakukan pengisian portofolionya dengan saham-saham consumer goods, teman-teman. Ini kita lihat. Ini indeks consumer not cyclical. Habis kita call buy, ya sekitar 3 minggu kemudian sektor ini menjadi bullish. Nih teman-teman bisa lihat, sektor ini bergerak di atas moving average 20 dan di atas moving average 60. Nanti saya akan jelasin kenapa kita bisa melihat hal ini terjadi. Karena saya masih melihat beberapa ya YouTuber atau saya bisa namakan analis jalanan, semua pada bilang Unilever akan jatuh ke bawah 3.000 di tahun 2022. Ya, saya tahu pasar penilaian mereka adalah mereka memproyeksikan pakai PBV, PBV-nya mereka proyeksi, mereka utak-atik gitu, sehingga tentu menghasilkan, saya utak-atik PBV-nya adalah kalau kita memakai PBV historikalnya Unilever, maka PBV Unilever akan jatuh di bawah, harganya akan jatuh di bawah 3.000. Nah, itu namanya adalah comparison value, di mana kita memproyeksikan yang zaman dulu kita ekspektasi untuk terjadi di masa yang akan datang. Tetapi pendekatan kita adalah intrinsic valuasi. Intrinsic valuasi itu adalah valuasi memakai metode melihat ke depan. Jadi kita nggak memakai proyeksi masa lalu. Yes, kita memakai proyeksi masa lalu, tetapi untuk proyeksi ke depannya kita melihat kondisi ekonomi. Oleh karena itu, mengapa kita tepat melakukan call buy Unilever dan kemudian sektornya juga mengalami penguatan sektor consumer goods. Nanti saya akan share dengan teman-teman kenapa kita bisa tepat melihat hal ini, dan tentu ini tunggu teman-teman adalah outlook Unilever di tahun 2023. Oke, ini motto dari investment idea. We buy when other sells, dan we sell when other buys. Outlook Unilever tahun 2023. Ini yang tidak pernah mungkin dijelaskan oleh beberapa analis atau analis jalanan, yaitu seperti saya. Inflasi adalah teman. Berikut saya sajikan kepada teman-teman. Saya melakukan perbandingan, tapi saya cukup melakukan perbandingan sampai dengan berapa nih? 4 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang, di mana saya memakai catatannya adalah apa nih namanya? Pendapatan Unilever dari mid 2019 sampai dengan dari mid 2019 sampai dengan Maret 2022. Dan saya hitung korelasinya terhadap inflasi. Ini inflasinya, teman-teman. Ya, pergerakan inflasi. Sekiranya teman-teman harus melihat bahwa pendapatan revenue Unilever itu adalah inline loh dengan penurunan dan kenaikannya inflasi. Anggap ya teman-teman. Dan kenapa yang saya ukur adalah pendapatan? Karena gini, suatu perusahaan akan memiliki, apalagi kalau perusahaan yang BCG bagus ya, akan memiliki tingkat probabilitas meraih net profit lebih besar apabila dia mengalami kenaikan pendapatan. Nah, karena itu yang saya ukur adalah pendapatannya, bukan net profit loss-nya dari Unilever. Nah, dari sini kita akan lihat korelasi pendapatan Unilever terhadap inflasi adalah sebesar 55,16%. Dengan bahkan saya bisa dengan kita bisa melihat diukur delay time dari inflasinya sebesar 4-5 bulan dari terjadinya inflasi, teman-teman. Yang salah, ya pengurangan itu kan selalu 3 bulan per 3 bulan ya. Jadi tapi saya melihat
real time impact terhadap pendapatan Unilever itu terjadi sebesar sampai 4 sampai dengan 5 bulan terhadap inflasi. Jadi kunci dari Unilever adalah inflasi adalah teman. Nah, inflasi di Indonesia diharapkan akan terus tetap berada di atas 5% untuk tahun 2023 ini. Saya memakai asumsi dari RAPBN yang disajikan oleh Ibu Sri Mulyani. Ya, jadi ini sedikit akan kita memakai benchmarking Unilever itu memakai makroekonomi. Mungkin ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Berikut saya sajikan data inflasi Indonesia. Ya, ini adalah data inflasi Indonesia. Data ya, kalau nggak salah ini data inflasi Indonesia dari Trading Economics kurang lebih dari tahun 2017 nih kalau nggak salah ya. Jadi 5 tahun ke belakang saya memakainya. Sedangkan ini adalah data inflasi Indonesia selama sampai dengan setengah tahun, 1 tahun ke belakang. Kita lihat tren inflasinya, ini adalah angka average-nya. Inflasi masih mengalami kenaikan, kemudian di sini sudah mulai melandai inflasi. Dan diharapkan inflasi itu masih akan tetap di atas 5%. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai Unilever target di tahun 2023, teman-teman. Berdasarkan dari hasil fiskal year tahun 2022. Saya melihat ada perbaikan di sisi pendapatan dan kemudian Unilever mengalami sisi perbaikan dari operating sehingga juga memperbaiki performance dari net profit atau net loss-nya. Sehingga kalau kita hitung estimasinya adalah ya berikut adalah posisi EPS dan book value per share Unilever berdasarkan fiskal year tahun 2022 sehingga kita mendapatkan bila asumsi harga Unilever 24 Februari berada pada 4.400 maka price earning ratio-nya berada pada 31,25 kali dengan PBV-nya berada pada 41,99 kali. Bila pendekatannya adalah masih memakai standar deviasi band 5 dan 10 tahun, maka kita mendapatkan mean dari price earning ratio-nya adalah sebagai berikut. Untuk 5 tahun standar deviasi band berada pada 36,81, sedangkan price earning ratio standar deviasi 10 tahun berada pada 42,93. Nah, itu bila kita memakai relatif valuasi, ya ini saya maksudnya, relatif valuasi itu adalah kita memakai data historical untuk kita proyeksikan ke depan. Jadi saya memakai relatif valuasi ini adalah yang sering dipakai oleh teman-teman di YouTube lainnya. Tetapi saya tidak menggunakan proyeksi saya adalah saya tidak menggunakan proyeksi average EPS yang kalau kita average pasti average-nya akan turun. Tapi saya memakai standar deviasi band. Jadi standar deviasi band itu adalah kita melihat rata-rata price earning yang dicapai Unilever dalam 5 tahun terakhir. Makanya untuk 2023 untuk Unilever menjadi 5.200 dan 6.050. Mungkin kita bisa ambil middle price-nya berkisar ada di 5.400 atau 5.500. Jadi upside posisi Unilever dari penutupan Jumat tanggal 24 Februari, nggak salah Unilever itu ditutup di 4.350 teman-teman. Jadi dari posisi 4.350 sampai dengan 5.200 upside Unilever masih ada di sekitaran 30%. Nah, ini yang saya jelasin ya. Jadi valuasi saya itu berbasis relative valuation, tetapi target saya itu, target PE saya adalah saya tidak memakai apa namanya, tadi saya jelasin.
average berdasarkan historical ke depan. Jadi koleksi saya adalah bukan berdasarkan average historical ke depan berdasarkan historical yang sebelumnya. Jadi saya memakai 5 tahun standar deviasi band dan 10 tahun standar deviasi band. Jadi standar deviasi band itu sebenarnya kita pengen melihat 5 tahun ke belakang itu Unilever peak PR-nya itu ada di mana. Itu penjelasan dari standar deviasi band. Gitu. Dan nilai min-nya berada pada berikut ini. 36,81 dan 2,93. Jadi apa ya teman-teman, bisa dibilang saya menggunakan metodologi statistik, pendekatan statistik untuk menentukan price earning ratio yang biasanya dicapai oleh Unilever. Nah, tentu nilai target price ini adalah tetap dengan asumsi yaitu hasil Unilever di full year 2023 adalah flat atau lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman di beberapa video saya biasanya cenderung memakai intrinsic valuasi atau forward valuasi, tetapi khusus dari Unilever ini saya tidak membuat forward valuasi. Mungkin nanti saya akan buat forward valuasinya itu adalah di kuartal 1 ya. Kita melihat hasil dari kuartal 1, baru saya akan coba buat forward valuasinya. Valuasi ke depan berdasarkan cash flow analysis. Gitu. Jadi forward valuasi saya adalah bukan berdasarkan historical. Gitu. Oke. Kemudian saya sedikit jelaskan. Oke, sekarang yang saya suka adalah saya menyukai technical analysis adalah untuk mendukung teori fundamental asumsi fundamental saya. Kalau kita melihat berdasarkan Elliott Wave, newsnya adalah Unilever telah menyelesaikan 5 wave kenaikannya. Ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 ABC, dan kemudian ini wave 5. Nah, kemudian Unilever sedang memulai tren penurunannya dari wave 5, ini wave 1, ini wave 2. Ya, ini estimasi saya dia akan ke wave 3. Teman-teman. Jadi posisi entry-nya adalah ada di 4.050 sampai dengan 4.200. Nah, pasti teman-teman kembali bertanya, Mas, berarti kan ini akan akan mulai masuk downtrend karena masih ada wave 4, yaitu wave yang rebound, kemudian wave 5 yang meneruskan penurunannya. Yes, betul Bapak Ibu atau teman-teman investor trader. Hanya akan tetapi apabila Unilever berhasil mencatatkan perubahan fundamentalnya, maka wave 5 ini dan kemudian wave correction ini dapat menjadi wave 3 atau wave extension-nya. Jadi bisa akan berubah. Yang saya bilang, technical analysis selalu pasti akan mengkonfirmasi fundamentalnya. Gitu teman-teman. Jadi estimasi saya wave 3 Unilever akan berada di sini. Nah, tentu kalau hasilnya Unilever masih kembali jelek, maka Unilever akan meneruskan wave 4, ya kira-kira wave 4 dia akan naik sampai sini, kemudian Unilever akan meneruskan wave 5-nya turun ke bawah. Oleh karena itu, di depan saya tadi memberikan pertanyaan, masihkah Unilever menaiki tingginya inflasi untuk di Indonesia? Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya target awalnya Unilever sebelum dia melakukan rebound ada di level 4.050 sampai dengan 4.200. Ya, saya sedikit share metodologi investment idea. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya, mencerna ini pendekatan saya memakai apa. Saya menggunakan pendekatan yang pertama, saya menggunakan pendekatan global makro. Nah, itu teman-teman bisa lihat global makro yang saya lihat apa aja. Indonesia makroekonomi, juga teman-teman bisa melihat apa saja yang saya lihat pendekatannya. Oleh karena itu, mungkin teman-teman yang mengikuti video saya mengenai komoditas, saya sudah wanti-wanti untuk hati-hati terhadap komoditas, yaitu kol, kol nikel dan lain-lain, hati-hati semenjak Februari 2022. Cuman pada saat
harga kol di pucuk-pucuknya mulai itu keluar riset-riset. Bumi 300, bumi ke 500, adaro ke 5.000. Ya, sekarang saya melihatnya angka-angka itu hanya menjadi cita-cita. Karena saya sudah melihat shifting yang terjadi di global makro dan Indonesia makroekonomi. Sama kok, simple. Ibu Sri Mulyani juga sudah menyatakan hal yang sama seperti yang saya sudah wanti-wanti mengenai hati-hati akan komoditas. Supply chain, analisa saya adalah supply chain sudah mulai berhasil diselesaikan masalahnya. Dan harga-harga sudah akan kembali normal. Dan kemudian itu terjadi di kuartal ketiga. Begitu teman-teman. Jadi terus dari Indonesia makro, pendekatan saya kemudian adalah pendekatan siklus ekonomi. Saya juga memakai pendekatan industri, oleh karena itu kenapa saya bisa kita dengan tepat melakukan callback terhadap Unilever. Baru kemudian saya memakai company performance yang sering dipakai oleh teman-teman lainnya. Financial statement, mereka pakai PBV, PER, cash flow, balance sheet analysis. Cuma mereka selalu lupa harga produknya, kalau harga produk underlying-nya turun, koreksinya semuanya benar dong. Nah, itu yang harus sebenarnya kita lihat. Jadi, menurut saya sih company performance financial statement itu tidak akan terlalu pengaruh kalau underlying-nya akan tepat kita analisisnya. Dulu saya juga selalu menganalisa memakai PBV, cash flow. Ya, cuman kalau misalnya simpel aja teman-teman. Adaro sekarang PER-nya berapa sih? Adaro itu PER-nya mungkin 3 kali atau 4 kali ya teman-teman. Ya udah kita proyeksiin aja Adaro. Kan per historical Adaro itu udah di 8 kali ya teman. Berarti kalau per historical Adaro udah di 8 kali, dengan Adaro sekarang ada di 3.000, ya kalau sampai 8.000 berarti Adaro sampai dengan 7.000 dong bisa. Bisa. Tapi kalau underlying atau harga batu baranya naik terus. Simpel aja. Seperti itu teman-teman. Pendekatan analisa saya. Jadi nggak usah ribet-ribet menganalisa PBV, PER, dan lain-lain gitu. Ini yang penting. Saya juga menggunakan technical analysis, Elliott Wave. Ya, Elliott Wave saya adalah autodidak, saya belajar sendiri. Jadi saya adalah karena saya tujuannya bukan ngajar ya. Jadi saya bukan certified Elliott Wave. Jadi Elliott Wave itu adalah hanya untuk mengukur apakah pergerakan performance harga itu adalah sudah sesuai dengan asumsi ekonomi makro. Oleh karena itu, teman-teman bisa lihat di sini nih, teman-teman, saya sedikit kembali. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, sektor consumer cyclical. Kenapa kita bisa dengan tepat melakukan call Unilever sebelum siklus consumer goods itu dibeli oleh para farm manager. Karena kita menggunakan top-down approach dan kita bukan hanya memvaluasi company valuasi. Gitu. Nah, jadi itu yang ya saya ajarin ke teman-teman, saya sharing ke teman-teman, company performance. Kalau kita memakai company performance, pasti kita akan menilai Unilever ini akan jatuh ke bawah 3.000, bahkan akan jatuh ke bawah 2.000. Tetapi kan teman-teman harus memahami siklus ekonominya dari suatu saham. Oke, untuk analisis tadi juga saya sudah pakai untuk mengestimasi bottom Unilever. Kemudian, ya ini saya share sedikit kenapa kita benar di Unilever. Ya, pendekatan kita adalah pendekatan siklus ekonomi. Ya, ini teman-teman harus ingat nih, siklus ekonomi itu seperti ini. Ada slowdown, resesi, recovery, kemudian pertumbuhan, kemudian akan peak mature, baru kemudian slowdown. Nah, saya kasih hint kepada teman-teman untuk bisa dihafalin konsep-konsepnya. Nanti teman-teman bisa akan memetakan sendiri sama-sama apa sih yang rentan terhadap suku bunga gitu, atau terhadap kebijakan-kebijakan makro. Ya, kita bisa share sedikit. Kalau slowdown itu ciri khasnya adalah suku bunga tinggi, PDB itu adalah pendapatan domestik brutonya itu stagnan atau mulai turun.
resesi, suku bunga rendah, PDB sudah mencapai dasar. Ya. Recovery itu adalah suku bunga masih rendah, tapi PDB memulai kenaikannya. Growth. Nah, growth ini adalah fase di mana biasanya sektor-sektor komoditas memang meledak nih. Jadi suku bunga masih rendah, inflasi udah mulai naik, tapi PDB naik tajam. Nah, Indonesia sendiri itu kan saat ini ada di mana sih di tahun 2023 ini? Di sinilah Indonesia saat ini berada. Suku bunga kita tinggi, inflasi masih mengalami kenaikan, dan diestimasi PDB akan memulai penurunannya. Gitu. Ini simpel sih teman-teman. Suku bunga tinggi itu adalah tujuan pemerintah untuk mengerem inflasi. Inflasi turun berarti daya beli masyarakat turun. Nah, daya beli masyarakat turun itu akan mengakibatkan PDB-nya turun. Nah, itulah yang disebut dengan peak atau mature. Tetapi jangan takut teman-teman, bukan berarti dari peak atau mature itu bisa langsung masuk ke dalam resesi. Nah, ini yang saya ingin sharing sama teman-teman. Kenapa tidak bisa langsung masuk ke dalam resesi? Karena bisa hanya masuk ke dalam fase slowdown, habis itu mulai masuk ke dalam recovery. Jadi dari peak, ini dari peak ya, dari peak bisa masuk ke slowdown, tapi dia langsung masuk ke recovery, teman-teman. Gitu. Nah, ini yang teman-teman harus lihat nih. Nah, jadi di tiap siklus ekonomi itu ada karakter saham-saham yang sesuai dengan asumsi ekonominya. Maka itu saya masih kasih titik-titik nih. Apakah Indonesia akan masih masuk ke slowdown atau enggak? Mungkin yes, Indonesia akan masuk ke slowdown, ya, akan masuk ke slowdown, sehingga nanti abis itu, sampai saya melihatnya abis dari slowdown akan masuk ke recovery-nya. Inilah yang menyebabkan analisa kita benar di Unilever, karena pada saat April 2022 kita melihat Indonesia itu sudah grow dan sudah mencapai peak-nya. Suku bunga akan mengalami kenaikan. Jadi waktu saya analisa di bulan April, suku bunga belum mengalami kenaikan, teman-teman. Tapi saya sudah mengestimasi bahwa BI akan menaikkan suku bunga, dan kita melihat inflasi sudah bergerak naik. Nih, inflasi sudah bergerak naik. Nah, jadi Indonesia sudah mengalami peak atau mature dari siklus ekonomi semenjak terjadinya pandemi. Jadi cukup cepat ya, teman-teman. Yes, jawabannya cukup cepat karena kemarin itu gila-gilaan semua orang cetak duit. Jadi siklus ekonomi jadi lebih cepat daripada siklus ekonomi di tahun 2018 ke tahun 2013. Oke, ini sudah saya sharing sedikit. Jadi atas dasar penilaian bahwa di tahun 2023 kita akan mengalami peak atau mature, maka saya melakukan call buy terhadap saham-saham sektor konsumsi kemarin. Apakah Indonesia akan masuk slowdown? Nanti mari kita akan lihat atau tunggu bersama kebijakan-kebijakan ekonomi makro lainnya. Next, review sektor. Nah, ini pasti yang teman-teman kaget. Katanya peak dan mulai masuk slowdown. Tapi kita akan mulai masuk membahas industri. Kita akan mulai membahas properti residensial. Kenapa? Properti residensial adalah merupakan alat hedging inflasi. Gitu, alat untuk penahan inflasi. Industrial kita akan review, kita sudah review ini maksudnya adalah properti industrial adalah sudah kita review di Agustus 2022, mungkin sebentar lagi kita akan ulang kembali. Tapi kalau properti industrial itu sebenarnya related dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan properti residensial adalah alat hedging inflasi dan akan segera kita bahas. Banyak yang udah membahas duluan di tahun 2022 dan mereka bilang, habis komoditas akan menjadi properti. Nah, kita belum. Tapi sekarang saatnya untuk membahas sektor residensial. Oke, ditunggu ya teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa mengirimkan email ke email saya. Kemudian disclaimer informasi adalah saya tidak mempunyai posisi pada Unilever dan tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun.
Yang kami sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Semoga teman-teman bisa meraih cuan di Unilever dengan ambil posisi yang baik, posisi buy yang tepat, dan semoga cuan dan salam ide investasi.